Heh, kencing sembarangan. Siapa yang suruh kencing? Hah? Ya akhirnya gue bikin video lagi. Aduh Mon, hari ini tanggal 16 Maret gue ulang tahun dan fuck. Dan karena gue baru pulang dari Jepang, gue nggak bakal kemana-mana dulu selama 2 minggu ke depan. Dan berarti agenda gue hari ini sampai 2 minggu ke depan akan kosong. Jadi sehari-hari kegiatan gue ngurusin ini. Aduh. Stay. Ini jadi yang mau mandi salmon udah datang, tapi karena dia belum makan, gue bakal kasih dia makan dulu. Sit. Stay. Good. Yuk jalan-jalan Mon, sini. Dia 1 tahun. 1 tahun 3 bulan. Stay. Yuk jalan-jalan. Kencing dulu. Bandel banget anjing. Iya dia balik nih. Iya boker. Sekarang Salmon lagi mandi dan barusan ada Gojek. Jadi cewek gue di Kelapa Gading karena dia lagi work from home, nggak masuk kantor. Dan tentunya karena gue habis pulang dari Jepang dia nggak bisa datang ke sini karena untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Terus dia dari Kelapa Gading ke Gading Serpong ngirimin gue hadiah lewat Gojek. Shit man. Oke, ini adalah jaket jas hujan dari series Dark di Netflix yang gue suka banget. Ini adalah jaket yang dipakai sama si karakter utamanya Jonas. Ada sesuatu yang jatuh lagi ternyata. Oke, ini buku. Oke, tapi agak bego sih gue pakai jas hujan pas lagi nggak hujan dan di dalam rumah. Dan ini panas banget sekarang. Gue kira dia satu lagi emang beneran buku karena tulisannya semangat baca bukunya. Tapi pas gue liat bentuknya sih aneh, kenapa buku persegi panjang, aneh banget. Persegi panjangnya tuh beda dari buku biasanya dan pas gue buka ternyata isinya gila. Gue waktu itu pernah kayak kode-kodein gitu, gue bilang gue pengen beli Kindle buat baca buku biar lebih enak. Terus tau-tau dikirimin. Mantap, the best. Nih, Salmon udah mandi, udah ganteng. Sekarang ngantuk. Tidur siang. Yuk, ke atas yuk. Gue ngerasa barang gue di kamar udah terlalu banyak, jadi gue pengen jual-jualin beberapa barang gue yang masih baru dan belum pernah gue pakai. Belinya pas lagi impulsif banget. Jadi gue pengen foto-fotoin dulu barang-barang yang pengen gue jual dan mungkin gue bakal jualnya di Tokped. Jadi ditunggu aja. Nah, ini sekalian gue kasih tau ya, ini jaket Vans gitu. Gue beli pas di Jepang. Gue juga lupa harganya, jadi ntar dilihat aja deh. Itu dia beberapa barang yang pengen gue jual. Sebenarnya ini gantungan-gantungan ini tuh bukan buat baju atau celana gue, tapi buat tas-tas gue. Gue ngoleksi tas tuh banyak banget. Gue bakal kasih lihat dikit. Nah, ini seperti yang lo lihat di belakang gue. Ini adalah tas-tas gue yang belum semuanya karena gue belum mulai pasang gantungan kayak gitu lagi buat taruh tas gue karena gue gampang banget keracunan buat beli tas-tas baru. Jadi nggak hanya ngoleksi tas doang, tapi gue juga ngoleksi apa yang ada di belakang gue ini, denim. Celana jeans denim gue kurang lebih ada 6 dari merek lokal maupun internasional. Semuanya raw denim dan untuk sekarang gue lagi make yang dari Nudie Jeans. Lo bisa follow akun gue di Instagram yang namanya Aku Cinta Denim, jadi itu semua perjalanan denim gue ada di sana. Nggak semuanya sih. Ini di belakang kamar gue lagi hancur banget. Beda sama pertama kali gue tinggal di tempat ini. Semuanya masih bersih, semuanya masih rapi, semuanya masih terorganisir dengan baik. Ini karena lagi banyak kegiatan, jadi kamar gue tuh bener-bener cuma buat tidur doang. Oke, mari gue live update dulu. Sekarang gue lagi sariawan, makanya gue ngomongnya kayak orang cadel. Sariawannya di lidah, jadi gue kalau ngomong tuh agak susah sekarang tuh kan. Denger kan? Ya jadi umur gue hari ini udah 23. Udah tua ya. Menurut gue memulai petualangan gue di dunia internet nih udah cukup lama rasanya. Nggak kayak kemarin baru bikin video tentang sekolah sih. Cuman sekarang gue udah lulus kuliah. Dibilang nganggur iya, dibilang kerja juga iya. Cuman
Gimana ya? Ya itu nggak gitu penting sih. Jadi gue pengen ngomongin sesuatu yang lagi jadi concern utama para manusia, yaitu corona. Gue nggak merasa gue kompeten dan cukup layak untuk ngomongin ini. Cuman maksudnya sebelum virus itu menyerang banyak banget orang di Indonesia, gue kebetulan pergi ke Jepang tanggal 3 sampai 13 Maret. Pokoknya banyak pertimbangan kenapa gue akhirnya pergi, dan syukurlah sekarang baik-baik saja. Gue merasa diri gue sehat, tapi gue nggak tahu nih, ternyata pas gue pulang ternyata ada virus yang ngikut dan gue secara tidak sengaja menularkan ke orang lain. Makanya selama 2 minggu ke depan dari pas gue pulang 2 hari, sekitar 2 atau 3 hari yang lalu, gue akan diam di rumah. Ya maksudnya nggak banyak keluar rumah kalau nggak ada hal-hal yang penting. Itu hal yang sangat gampang gue lakukan karena gue sehari-hari juga ya di rumah doang. Sekarang gue menyibukkan diri gue dengan berbagai kegiatan yang bisa gue lakukan di rumah, tapi yang produktif. Kayak lu lihat kan tadi kamar gue berantakan banget. Nah ya, ntar gue bakal mulai beresin lagi. Gue bakal rapi-rapiin barang gue lagi, nggak cuma di kamar tapi di rumah ini. Nih di lantai 2 nih udah banyak banget barang dan gue cukup kewalahan. Kebetulan hari ini adik gue juga bakal datang ke rumah, jadi bakal gue suruh-suruh juga. Iyalah. Oke, balik lagi ke corona. Intinya sih yang paling penting adalah jaga kesehatan diri lu sendiri. Kita juga nggak bisa semuanya mengandalkan pemerintah karena ya kita tahu sendiri. Jaga kesehatan diri sendiri, cuci tangan. Cuci tangan jangan hanya karena lu takut virus sekarang, tapi ya masa lu baru cuci tangan sekarang pas lagi heboh-heboh kayak gini. Maksudnya jaga kesehatan diri lu sendiri. Kalau batuk ditutup, tapi nggak usah kayak Pogba sampai ngedep gitu ya, nggak usah. Ya, dan semoga kedepannya akan lebih baik. Mari kita bahas hal lain. Tapi sebelum itu, gue pengen sedikit mengeluarkan keresahan gue soal virus corona ini. Bukan ke virusnya, tapi lebih ke kelakuan orang-orang dalam menyikapi ini. Menurut gue kita harus setuju kalau kita tidak boleh menyebarkan kepanikan. Karena ketika kita menyebarkan kepanikan, banyak hal yang akan terjadi di luar pikiran kita yang masih rasional. Gini ya, semua hal yang berlebihan itu nggak baik, apapun itu. Gue cukup risih sama orang-orang yang gini nih. Mungkin maksudnya baik untuk membuat orang-orang yang melihat argumennya, melihat pendapatnya, biar nggak panik. Gue ngerti. Cuman ketika ada orang yang selalu ngomongin hal yang itu terus, sama-sama terus, secara tidak langsung itu menyebarkan kepanikan. Ngerti nggak sih? Sekarang kan ada yang panic buying ya, yang semua orang tuh berbondong-bondong ke supermarket membeli hal apapun yang menjadi kebutuhan mereka, tapi semuanya atas dasar panik gitu. Semuanya langsung buru-buru panik, ambil ini buat dirinya sendiri, ambil ini tanpa mempedulikan orang lain. Yang ngehe adalah orang-orang yang nyebarin pesan, lu jangan panik buying kayak gini, ntar orang lain gak kena, tapi dia sambil belanja juga kayak, nih lihat nih guys, nih semua orang pada panik gini-gini, tapi kalian santai aja ya. Ya lu secara tidak langsung juga lu ikut. Ngerti gak sih maksud gue? Anjing, gue kesel banget sih. Terus sekarang kan banyak penyebaran informasi yang kita nggak tahu nih benar atau salah. Walaupun dari dokter sekalipun ada yang salah. Kita cek aja dari Twitter nih. Misalkan ada dokter apa, dia nge-share informasi soal ini, bla bla bla, tidak bisa bla bla bla. Terus habis itu disebar, terus disanggah lagi sama dokter lain. Kan kita jadi kayak nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Lu juga berpesan untuk orang biar nggak sembarangan share berita, tapi lu sambil nyebarin berita juga. Maksudnya kita juga nggak tahu itu benar apa enggak. Dan maksudnya di sini kita jadi saling share kepanikan, bukan malah fokus ke masalah utamanya. Ngerti nggak sih? Semua niat kita itu baik untuk menyebarkan berita-berita yang menurut kita benar untuk menyelamatkan orang-orang lain. Cuman maksudnya di sini mau kita udah recheck segimanapun, sedetail apapun, tetap ada aja celah kalau fakta di lapangan itu berkata lain. Contoh, ada yang bilang kalau udah positif ketular virus ini, lu nggak akan kena lagi, lu nggak akan bisa kena lagi. Terus abis itu ada lagi sanggahan, oh di sini ditemukan kasus pertama orang yang sudah sembuh tapi bisa terinfeksi lagi. Kayak ya gimana, kita juga harus ngerti nggak sih, saling update juga. Tapi caranya ya, gue malah ngurusin hidup orang lain kan. Udah, intinya fokus dulu sama diri lu sendiri. Oke, udah. Pesan gue itu aja intinya. Oke, ini lanjut beneran buat ngomongin hal lain. Tadi kan udah tuh ngomongin yang itu. Ya udahlah. Maksudnya daripada lu kesel sendiri. Aduh, kan gue kesel sendiri sekarang. Tahun lalu gue bikin semacam playlist di channel kedua gue ini yang isinya adalah daily vlog kehidupan sehari-hari gue di belakang layar ketika gue nggak bikin video di channel pertama. Dan mungkin sekarang setelah gue lulus kuliah, gue juga akan tetap bikin konten di belakang layar itu yang ya seperti daily vlog tapi tidak gue upload daily. Ya ngerti kan maksud gue? Ya konten-konten sehari-hari yang gue alami dalam hidup gue, karena gue ngerasa konten yang personal itu juga akan diterima secara lebih personal juga. Maksudnya kan kayak orang ke orang, gimana ya, gue bukan sebuah media yang lu cuma nikmatin konten gue tanpa lu mengesampingkan personality gue. Maksudnya ya di channel kedua gue ini gue bisa bebas berinteraksi kayak ya sama orang gitu, yang tentunya isi kolom komen gue nggak ada bot dan robot yang cuman komen giveaway bla 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 segala macem, please semoga aku menang kayak gitu. Ya lu ngerti lah maksud gue. Gue masih orang, gue masih manusia yang
baca kolom komen yang bisa terusik, bisa tersenggol, tapi gue memilih untuk tidak. Lebih apa ya, lebih natural, lebih manusia gitu. Konten yang membuat gue terlihat nggak seperti robot. Makanya gue juga pengen meng-highlight hal-hal yang lagi gue sukai sekarang. Bukan sekarang sih, kayak dari dulu gue adalah diri gue. Ya ini kayak gue udah ngomong kelamaan, udah ngalor ngidul. Jadi stay di rumah lu kalau lu nggak punya kepentingan yang penting-penting amat. Stay di rumah lu, nonton Netflix, main game, biar kan ini balik lagi ke topik awal. Oh ya, channel pertama gue belum upload lagi ya. Tapi gue udah ada beberapa, gue udah nulis lagi, mulai godok ide dan gue jadiin skrip lagi untuk ide video berikutnya di channel pertama, cuman belum dalam waktu dekat karena nyusun jadwalnya sekarang susah karena semua kita nggak boleh kemana-mana dulu kan. Ya gue juga menantikan konten apa lagi yang akan gue buat, semoga ya. Jadi semoga lu suka, kalau nggak suka juga sebenarnya nggak apa-apa, cuman kalau lu suka kan kita kayak punya mutual interest yang bisa bisa lebih lanjut bertahan ke depannya. Ya gue nggak ngerti. Sekian, gue Kevin Anggara, sampai jumpa di video berikutnya, semoga.